Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah, apakah boleh kita marah? Seperti itu. Apakah kita tidak boleh nih marah-marah? Masa kita nggak marah ya? Misalkan anak kita ada yang ngeganggu orang lain, terus kita nggak marah? Ya nggak mungkin ya, kita juga marah juga seperti itu. Atau misalkan istri, bapak ibu, ya istri kita misalkan ya, itu ada yang waktu kita jalan-jalan ke pasar ada yang nyolek misalkan ya, dengan kegenitannya si bapak itu, terus kita nggak marah, cuma lihatin aja, ya itu kan nggak benar. Ya marah juga boleh seperti itu. Artinya kepada hal-hal untuk mencegah sesuatu itu menjadi lebih buruk, ya kita marahin juga nggak ada masalah. Jadi artinya boleh marah kepada hal yang bisa memang sifatnya sesuatu itu menjadi hal yang buruk. Atau kita melihat kejahatan, lalu kita nggak marah, nah minimal kan marahnya dalam ada kezaliman, kita nggak marah ya kita juga itu nggak bagus juga. Minimal tingkat keimanan kita diukur dari kemarahan ketika lihat kezoliman, kejahatan, minimal dari hati kita geram lah seperti itu, minimal seperti itu ya. Jadi ini marah juga yang dibolehkan. Lihat kecurangan, masa kita mau diam saja nggak marah, nggak ada tindakan seperti itu. Terus yang berikutnya apa? Prestasi yang tidak tercapai, apakah kita juga boleh marah? Boleh dong marah kepada diri kita. Kenapa nih saya nggak nyampe pada target ini? Kenapa nih prestasi saya acak-acakan seperti ini nggak nyampe? Nah itu juga boleh kita memarahi diri kita. Kalau kita marahin juga diri kita terlalu banyak, maka yang terjadi adalah penyesalan juga terlalu banyak. Namun di sini marah di sini adalah energinya nih. Ketika kita nggak nyampe, kenapa sih saya nggak nyampe nih target ini? Kenapa sih jadi nggak kebeli barang ini misalkan? Ya marahnya ada, tapi dijadikan energi yang tadinya menjadi marah-marah. Lebih baik marahnya itu dipakai untuk membuat target baru. Oh iya, saya harus sampai tahun ini. Kalau sekarang tidak nyampe, tahun depan lah minimal.